Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani dan pada video ini saya mau ngebahas tentang advertising game menggunakan virtual reality. Nah, jadi ini adalah video pengenalannya terlebih dahulu. Jadi kita mau bahas dulu tentang pembuatan sebuah game advertising. Jadi game yang memang fungsinya untuk mempromosikan sesuatu dengan virtual reality. Jadi video ini bakal ada video lanjutannya. Jadi video ini adalah video perkenalannya dan nanti kita bakal bikin si advertising gamenya dengan menggunakan virtual reality dan di Unity 3D gitu. Oke. Jadi sekarang kita mau lihat dulu sebenarnya advertising game itu apa sih gitu ya. Oke. Advertising game ini kita punya 5 key. Yang pertama adalah bisnis, habis itu berkomunikasi, terus mempromosikan barang atau jasa, sama interaktif. Nah, di sini jelas yang punya kepentingan untuk bikin advertising game itu siapa gitu. Yang punya kepentingan itu dia adalah sebuah perusahaan atau misalnya bisnis tertentu yang memang tujuannya itu kan untuk mencari keuntungan gitu ya. Nah, kemudian di sini apa sih yang nanti bakal dilakukan sama di advertising game ini? Jadi yang dilakukan dia itu adalah berkomunikasi. Dia bakal berkomunikasi sama si konsumen gitu ya. Jadi bagaimana caranya dia berkomunikasi sama konsumen lewat sebuah game. Nah, nanti komunikasi ini ya tujuannya buat apa? Yang enggak lain itu tujuannya adalah buat mempromosikan. Ya, jelas kalau yang namanya advertising atau mengiklankan itu pasti fungsi atau tujuannya itu adalah untuk mempromosikan. Ya, dia mempromosikannya itu mempromosikan apa? Mempromosikan di sini itu adalah mempromosikan barang atau jasa yang si bisnis ini punya gitu ya. Jadi barang dan jasa ini nanti bakal dikemas ya sedemikian rupa sehingga nanti informasi dari barang atau jasa ini bakal disampaikan oleh si game ini secara interaktif kepada si konsumen gitu. Jadi nanti dia bakal berkomunikasinya itu dengan mempromosikan barang jasa atau memberikan informasi barang dan jasanya secara interaktif gitu ya. Jadi itu adalah advertising game. Jadi kita tahu bahwa ya seorang yang punya kepentingan untuk bisnis punya produk atau jasa terus nanti dikomunikasikan ke konsumen yang tujuannya buat promosikan. Ya ujung-ujungnya akhirnya ini adalah untuk menarik konsumen baru atau meningkatkan keloyalan konsumen terhadap produk atau barang atau jasa yang dia punya gitu. Nah, sekarang jenis dari advertising game itu ada 2. Jadi yang pertama itu adalah in-game advertisement, terus yang kedua adalah advergaming. Nah, sebenarnya dua-duanya sama kok fungsinya atau tujuannya itu buat mempromosikan produk atau jasa yang si bisnis atau perusahaan itu punya gitu. Tapi yang akan menjadi perbedaannya di antara kedua ini adalah penempatan produknya atau memfungsikan produknya itu seperti apa di dalam game gitu ya. Oke, yang pertama itu kita bakal bahas tentang in-games advertisement. Jadi kalau in-games advertisement ini yang seperti judulnya lah ya, atau seperti namanya, dia berarti iklan di dalam game. Jadi dia akan menyisipkan sebuah produk atau jasa itu ke dalam unsur game. Jadi kalau misalnya menyisipkan ke dalam sebuah unsur game, baik itu 1 atau 2 unsur game, intinya dia bukan menjadi sebuah tokoh utama. Dia bukan tokoh utamanya, dia bukan sesuatu yang bakal membuat orang itu kalah atau membuat orang itu menang di dalam game. Enggak. Jadi ya dia hanya sebagai tambahan di dalam game, tapi memang fungsinya buat mempromosikan. Cuma dia bukanlah tokoh utama dari si gamenya gitu. Jadi dia bukan komponen utama yang memang benar-benar harus ada gitu. Ya, contohnya itu adalah kalau misalnya kita lihat di sini di PES 2016, di sini kita bisa lihat PES 2016 ini kan sebenarnya dia main bola, ya. Jadi ya game sepak bola, ya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di sini, nah di sini kan ada Nissan kayak gitu kan. Terus ada Jeep, ya. Nah, itu kan sebenarnya termasuk pada dia menempatkan produk ya atau menempatkan merek di dalam si gamenya, meskipun tidak secara langsung menjadi tokoh utama di dalam game, karena tokoh utama di dalam gamenya
Atau maksudnya tokoh utama di sini bukanlah sebuah karakter ya, bukanlah avatar, bukan. Jadi tokoh utama itu adalah maksudnya adalah si unsur terpenting gitu, gameplaynya lah ya. Di sini dia bukanlah sebuah gameplay atau unsur terpenting di dalam gamenya, karena yang terpenting di sini kan berarti bolanya ya, ini adalah permainan bolanya, itu yang penting karena itu gameplaynya adalah bermain bola gitu. Nah lalu di sini kita menempatkan ya, atau di si PES ini dia menempatkan Nissan, misalnya Mastercard ya dan sebagainya, itu di baligo atau apa ya namanya ya, produk ya, semacam banner lah gitu ya. Jadi dia mengiklankan tetapi tidak langsung menjadi tokoh utamanya gitu ya di sini. Nah ini dia tetap bakal mempromosikan ya, dia mempromosikan, fungsinya sama, mempromosikan ya. Cuma memang kalau misalnya seperti ini harus hati-hati dengan penempatan produknya. Jadi jangan sampai produk ini tuh tidak terlihat sama sekali. Kenapa? Karena ya ini kan yang utamanya adalah main game bola gitu ya. Nah ini ya di sini kalau misalnya kita menggunakan in advertisement game, jelas harus hati-hati adalah dalam penempatan si produk ini gitu. Jadi jangan sampai ini tidak menjadi sorotan gitu. Nah kalau misalnya di PES ini sebenarnya dia bakal jadi sorotan karena ya jelas ini dapat mengelilingi si lapangan bola, di mana si lapangan bola ini atau misalnya nanti si pemain bermain bola itu jelas bakal melihat lapangan bola dan di sisi-sisinya seperti itu ya. Oke, kemudian yang kedua itu adalah advert gaming. Nah, kalau tadi itu dia cuma menempatkan produknya tapi tidak jadi tokoh utama. Nah kalau di sini di advert gaming dia bakal jadi tokoh utamanya ya. Jadi dia adalah sesuatu yang bakal ngaruh ke menang atau kalahnya seorang user ya. Kalau yang tadi sebelumnya kan ya SWOT gitu. Kalau misalnya penempatan produknya itu kan enggak ngaruh ke menang atau kalahnya player gitu. Jadi kalau player yang tadi yang kayak misalnya PES ya, dia menang kalau misalnya dia misalnya menggolkan, kalau kalah ya kalau misalnya lawannya menggolkan gitu ya, kayak gitu. Dan nggak ada hubungannya sama si bannernya. Sedangkan di sini itu si produknya benar-benar bakal ngaruh nanti ke dalam si gameplaynya. Jadi gameplay ini kan ada aksi, ada misi ya. Nah aksi sama misi, aksi itu ini kalau misalnya gameplay itu kan ada aksi, ada misi. Nah aksi ini itu adalah sesuatu yang dilakukan untuk mencapai misi tersebut. Nah untuk mencapai misi tersebut itu bakal ada challenge ya. Challenge-nya itu berarti adalah sebuah tantangannya. Nah kemudian di sana itu bakal ada yang namanya rule-nya atau aturan. Jadi untuk menjalankan aksi itu ya, aksi itu kan bakal mengatasi challenge-nya untuk mencapai sebuah misi. Nah, nanti di mana rules-nya itu atau aturannya itu harus dipenuhi gitu. Nah, contohnya itu kayak gimana sih? Nah, contohnya adalah di Pepsi Man. Nah, di Pepsi Man ini kan misalnya si player ini harus ngumpulin ya, jadi harus collect kaleng Pepsi ini ya sebanyak mungkin. Nah, kalau misalnya ini ya, kalau misalnya kita lihat di sini kan seberapa banyaknya dia collect kaleng Pepsi ini bakal ngaruh ke skornya dia gitu ya. Nah, makanya ini disebut advert gaming. Jadi emang benar-benar si Pepsi-nya ini, kaleng Pepsi ini akan menjadi tokoh utamanya. Dan jelas di sini pun juga sebenarnya nggak masalah ya. Ada ini kan di sini nih ya. Kita tampilkan misalnya beberapa banner, tapi bannernya dikemas misalnya di sini dengan di truk misalnya gitu. Ini nggak masalah. Nah tapi di sini ini pun juga bukan termasuk in advertisement game ya, meskipun dia cuma ditampilkan, tapi kan si player ini kan harus melewati kolong ini, gimana caranya supaya tidak tertubruk ini gitu ya. Nah berarti ini kan juga ngaruh ya. Jadi ini pun adalah sebuah challenge-nya. Jadi yang ini adalah misi, yang ini challenge-nya gitu ya. Jadi itu adalah advert gaming. Nah jadi
sekarang adalah keuntungan dari advergaming. Jadi sebenarnya kan tadi ada dua ya. Jadi ada advertisement game ya. Kemudian ada keuntungan dari advergaming. Oke, sebenarnya dua-duanya yang jelas punya keuntungan dong ya. Mungkin nggak ada keuntungan. Oke. Nah, cuma di sini memang fokusnya kita nanti ke depannya adalah advergaming. Ya, jadi gimana caranya supaya kita akan menempatkan si produk atau jasanya kita itu menjadi sebuah gameplay. Nah, tapi kalau misalnya kita bahas in-game advertisement sama advergaming, mana sih yang lebih bagus gitu kan? Tergantung sebenarnya tujuannya. Nah, kalau misalnya yang membuat itu adalah perusahaan yang punya produknya, misalnya nih, saya ini punya produk ya, saya bikin sebuah produk, misalnya produknya itu adalah sebuah makanan lah ya. Nah, saya bikin sebuah produk makanan. Nah, jelas kalau misalnya seperti itu, saya perlu bikin advergaming, bukan in-game advertisement gitu. Nah, kenapa? Karena ini bakal lebih mengengagement si user, karena saya adalah pemilik bisnisnya. Terus kalau misalnya in advertisement game itu lebih menguntungkan ketika kita ini adalah seorang developer. Jadi kita adalah seorang developer, kita punya game yang bagus tapi terus laku ya, terus kita nih mau nih gimana caranya nih ada nggak orang yang mau ngiklan di kita gitu. Jadi dia mengiklankan produknya di kita, tapi misalnya kayak tadi tuh yang di Seedpass dia cuma dijadikan sebagai baliho lah atau banner lah dan sebagainya gitu, yang dimana nanti kalau kontrak habis kita bisa mencari kontrak yang lain gitu. Jadi ada keuntungan sama keuntungannya ya masing-masing gitu. Jadi kalau in advertisement game jelas lebih menguntungkan dari sisi sebagai seorang developer gitu ya. Jadi kita punya produk game ya, kalau misalnya udah banyak usernya ya, kalau ada yang mau mengiklankan di produk kita dan kalau kontrak habis itu kita bisa ganti lagi ya produk yang lainnya tanpa perlu mengubah banyak dari si gamenya. Nah, tapi kalau kita yang punya bisnisnya jelas lebih menguntungkan advergaming. Nah, kenapa? Yang pertama itu adalah experiential marketing. Nah, jelas kalau misalnya kita pakai game, ya, ini bakal beda ya dengan marketing atau mengiklankan atau mempromosikan secara biasanya. Kalau misalnya kita, contoh lagi nih, iklan itu kan biasanya kalau di sosial media dia hanya pakai gambar lah atau misalnya pakai video. Ya antara dua itulah ya, gambar video. Nah, kalau misalnya kita pakai gambar atau pakai video itu kan terbatas. Terbatasnya adalah apa? Terbatasnya adalah si penonton ya atau konsumen ya itu hanya menerima saja. Jadi dia hanya tidak ada feedback dari konsumen, itu nggak bisa ngasih feedback ya. Tapi dia itu cuma melihat saja, jadi hanya satu arah saja. Sedangkan kalau game ini bisa dua arah gitu ya. Jadi si konsumen dengan si konsumen sama si produk gitu, jadi dua arah. Nah, kemudian di sini biasanya kan kalau kita bisnis itu jelas yang namanya target pasar adalah hal yang paling penting gitu. Nah, mungkin ketika kita analisa market pertama kali ya, usianya itu 20 sampai 30 gitu. Nah, tetapi mungkin dalam berjalannya waktu itu kan beda gitu ya. Ternyata mungkin dia itu berapa kali berapa gitu ya. Umurnya misalnya dari ternyata 18 sampai 20 nih gitu yang paling banyak targetnya gitu. Nah, ini bisa digunakan di advergaming. Jadi contohnya adalah ketika misalnya si user itu mau main game, dia harus daftar dulu. Kalau misalnya dia daftar dulu, itu kan ada registrasinya, itu misalnya ada namanya, umurnya gitu, alamatnya. Nah, nanti data dari itu kita bisa petakan gitu kan menjadi sebuah data yang mungkin nanti bakal berguna untuk market kita ke depannya atau produk kita nanti ke depannya
gitu. Kemudian di sini ada brand engagement. Nah, ini akan membuat keterikatan antara konsumen sama produk. Kenapa? Yang pertama, kalau misalnya gambar jelas 1 detik dilihat sudah selesai, atau misalnya video. Video itu kan paling lama iklan 20 detikan atau 30 detik gitu ya. Itu. Tapi kalau misalnya orang main game itu minimal 3 menit dia bakal main game, atau bahkan sebenarnya kita ya sanggup kalau misalnya gamenya bagus kita sanggup sampai berjam-jam ya. Nah, ketika misalnya user itu atau si player memainkan game sampai berjam-jam, itu akan meningkatkan keterikatan dari si atau kesadaran merek itu, kesadaran merek dari si konsumen terhadap si produk itu. Nah, contoh lah misalnya kita tahu ada apa tuh jingle misalnya kayak tuh Sari Roti gitu kan, atau susu nasional itu kan misalnya dia selalu lewat misalnya depan rumah kita dan jinglenya terus diputar-putar berulang kali. Nah, ketika misalnya emang berulang kali itu kan akan meningkatkan brand awareness-nya gitu. Jadi kita tahu nih ini ada susu nasional, kita mau nyoba, Sari Roti kita mau nyoba kayak gitu ya. Nah, itu yang namanya brand engagement. Jadi memang durasi nanti kalau misalnya kita main game ya, itu bakal lebih lama sehingga nanti si konsumen atau si player bakal memiliki kesadaran terhadap merek atau produknya kita ya, dan memiliki keterikatan sehingga nanti ujung-ujungnya dia mulai tertarik untuk membeli produk atau jasanya kita gitu. Kemudian di sini ada product placement. Jadi, nah product placement ini adalah penempatan produk. Jadi kalau misalnya biasanya kan kalau iklan melalui gambar atau melalui video ya, penempatan produknya ya begitu-begitu aja gitu. Nah, tetapi di sini kita bisa membuat penempatan produk itu lebih leluasa gitu. Ya, lebih leluasa dan misalnya bisa ditempatkan sebanyak-banyaknya. Kan kalau misalnya di video atau misalnya di gambar itu paling kan cuma, kalau misalnya contoh lah di gambar paling cuma 1 buah produk kan di dalam gambar itu. Kalau misalnya video itu paling hanya beberapa detik saja tampil gitu. Tapi kalau misalnya di game kita bisa memanfaatkan sedemikian rupa ya, sehingga penempatan produknya menjadi lebih banyak. Nah, kalau misalnya penempatan produk ini menjadi lebih banyak ya, otomatis si konsumen pun menjadi lebih terikat gitu. Jadi dia tuh ada tertancap pada alam bawah sadarnya bahwa ini adalah sebuah produk A gitu. Jadi dia tahu bahwa ini adalah produk A. Tapi memang harus hati-hati dalam product placement ini, jangan sampai berlebihan. Karena kalau misalnya berlebihan dikhawatirkan dapat mengganggu si player sehingga player tidak lagi mau memainkan game tersebut gitu. Oke, selanjutnya, lalu gimana sih caranya kalau misalnya kita mau bikin advert gaming dengan virtual reality gitu ya. Jadi apa aja sih yang harus kita ketahui? Oke, nah di sini jelas kalau misalnya kita mau bikin advert gaming itu kita harus analisa produk atau jasanya punya kita gitu ya. Nah, untuk analisa produk itu kita bisa bikin brief sederhana. Jadi ya kalau misalnya kalian di sini mau menambahkan silahkan, tapi di sini ada brief sederhananya. Misalnya kita itu harus menulis sebenarnya sifat dari produk atau jasanya itu apa sih gitu ya, sifatnya itu apa sih gitu. Nah, ini sifat bakal berfungsi ya karena misalnya gini, kita punya sifatnya adalah misalnya sifat produknya itu adalah natural. Nah, sehingga nanti itu akan masuk ke dalam gameboardnya, atau misalnya kita menerjemahkan ke dalam gameboardnya. Kalau misalnya natural gimana kalau misalnya kita bikin alam-alam dan sebagainya. Sehingga intinya nanti gameboard gameplaynya bakal mendukung dari ini gitu
Ya, jadi ngambil sifat ini nanti game word-nya atau misalnya nanti avatarnya sekalian gitu, game mekaniknya dan sebagainya itu bakal ngambil dari sifat yang ini, sehingga ini akan meningkatkan kesadaran si konsumen terhadap mereknya kita. Oh, jadi sifatnya dari mereknya ini seperti ini loh gitu. Tanpa sadar dia bakal berpikir seperti itu gitu ya. Oke, terus kita tulis apa kelebihan dari produknya kita. Nah, produknya kelebihan ini ya fungsinya itu untuk nanti apa yang bakal disampaikan ke si konsumennya. Jelas ini yang bakal disampaikan. Kelebihan dari produk ini apa loh gitu. Ini yang bakal disampaikan ke si konsumennya. Nah, kemudian itu adalah tujuan. Nah, tujuannya itu adalah tujuan produknya. Tujuan produknya ini buat apa sih gitu ya. Kenapa sih harus pakai produk ini gitu. Kemudian target pasar. Nah, ini jelas yang paling penting ya, karena gameplay, game word, avatar itu bakal disesuaikan sama target pasar juga selain dari sifat gitu. Ya, target pasarnya siapa? Kemudian dari umur produknya. Nah, umur produk ini sebenarnya ya perlu dan tidak perlu juga sih ya. Jadi cuma di sini kalau misalnya umur pro ini sebagai acuan aja sih. Misalnya kalau umur produknya itu ternyata ini produk baru loh gitu. Nah, berarti kita akan memperlakukan si produk itu di dalam gameplaynya benar-benar khusus gitu. Jadi gimana caranya sih orang tuh mengenal produk baru ini gitu ya. Kemudian kalau misalnya ternyata produknya umurnya udah tua nih, berarti kalau misalnya udah tua dia bisa dianggap sebagai sebuah produk dewasa gitu ya. Jadi maksud dewasa ini bukan berarti produk yang digunakan untuk orang dewasa ya, tapi produk ini kalau misalnya umurnya sudah bertahun-tahun lamanya, berarti dianggap kalau produk ini adalah produk profesional gitu ya, sehingga ini pun juga harus hati-hati gitu. Jadi jangan sampai salah membuat gameplaynya gitu. Oke, kemudian di sini kita bakal bikin contoh sederhananya ya. Jadi bisa teman-teman di rumah ini bisa kita akan mulai, jadi nanti kan ini bakal ada lanjutannya. Jadi mulai dari sekarang kita bakal bikin contoh dari analisa produknya. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah mau bikin advert gaming, coba kita bikin atau kita bayangkan aja sebuah produk ya. Kemudian kita bikin brief sederhananya. Oke, di sini saya cuma bikin 4 ya, jadi sifat, tujuan, kelebihan, sama target. Kalau misalnya teman-teman di rumah mau tambahin yang lain lagi boleh ya. Oke, yang pertama misalnya di sini ada sebuah teh. Jadi tehnya itu adalah teh apel. Nah, teh apel ini ya kita misalnya bikin sifatnya. Oh, sifatnya ini sehat, glowing, cantik, relax. Jadi apa sih yang menempel di dia gitu ya. Nah, nanti ini bakal kita tawarkan juga ke konsumen. Jadi dia bakal kayak gini loh gitu. Kemudian tujuannya itu adalah buat menjaga kesehatan, memberikan relaksasi. Habis itu kelebihannya misalnya 100% alami, bebas kafein. Nah, targetnya adalah siapa? Targetnya adalah wanita 24-40 tahun. Oke, nah ini bakal ngaruh banget ke game word-nya. Ya, contoh kalau misalnya kita, ini kan memberikan relaksasi. Artinya nanti kita bakal bikin juga musik-musik atau misalnya audionya itu adalah audio yang memang memberikan relaksasi. Jadi bukan audio yang ajeb kayak gitu, tapi audio yang lebih tenang gitu. Nah, kelebihannya misalnya 100% alami. Sehingga kayaknya bagus sih kalau misalnya kita bikinnya itu di game word-nya itu adalah alam-alam. Nah, tapi alam-alamnya pun bakal beda karena di sini targetnya adalah wanita 24-40 tahun. Nah, kira-kira pemandangan alam yang seperti apa sih yang disukai para wanita gitu di usia segini? Itu bakal beda. Nah, seperti itu ya. Oke, contoh lainnya adalah kita punya di sini tempat ya, Gunung Padang. Ini adalah salah satu wisata dari kabupaten asal saya, Cianjur. Oke, jadi misalnya di sini Gunung Padang. Nah, Gunung Padang tuh kita nih mau mempromosikan. Ini kan memang bukan di sebuah perusahaan, tetapi karena wisata ini juga kan akhirnya bakal ujungnya kan wisata ini kan untuk menarik para wisatawan juga dong yang datang ya. Nah, di sini kita punya sifat, tujuan, kelebihan, sama targetnya. Misalnya sifatnya, sifat dari Gunung Padang ini dia kan bersejarah. Terus selain bersejarah dia sejuk juga. Terus ada alami maksud di sini ya dia memang benar-benar alam
ya, nggak ada bangunan dan sebagainya, bener-bener alam 100% gitu. Nah, habis itu tujuannya buat apa? Tujuannya misalnya adalah untuk wisata sejarah, ya. Jadi ya tujuannya untuk berwisata tapi dengan sejarah juga. Jadi memperkenalkan loh Gunung Padang ini gitu. Ya, oke. Kemudian kelebihannya itu misalnya di sini adalah sebuah tempat yang bersejarah. Kemudian asli artinya ya dia benar-benar asli dari dulu ya kayak gini bentuknya, nggak berubah-berubah gitu loh. Nah, ini yang bakal kita deliver ke si konsumen. Kemudian di sini adalah target. Nah, targetnya itu misalnya semua umur, tapi disarankan 10 tahun ke atas. Loh, kenapa gitu? Karena kalau misalnya yang udah pernah ke Gunung Padang itu lumayan. Kalau misalnya mau naik tangganya gitu, sehingga ya disarankan 10 tahun ke atas gitu. Oke, nah seperti itu adalah advertising di dalam game. Jadi tadi ada in-game advertisement sama advergaming, tapi nanti yang bakal kita bikin atau implementasikan ke dalam virtual reality itu adalah advergaming. So, buat teman-teman di sini, coba kalian pikirkan satu buah produk atau misalnya tempat atau misalnya sebuah jasa yang kalian bisa miliki atau misalnya punya teman kalian, ya. Nah, kemudian nanti coba bikin brief sederhana ini, ya, dan nanti kita bakal buat menjadi advergaming di dalam virtual reality. Oke, kalau gitu cukup sekian untuk video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.